Alhamdulillah ayat suci Al-Quran telah dibacakan. Kemudian untuk pematerinya langsung saja oleh Kang Tri, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa hudan wa dinil haq. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil kitabil karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya, izin berbicara hari ini bukan berarti saya ini ustadz atau orang yang berilmu, tapi karena kemarin diminta sama Pak Agus jantan kena samina wa atokna gitu ya, jadi mau tidak mau ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah terucap kembali syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dikumpulkan. Jadi bukan berkumpul ya, tapi dikumpulkan oleh Allah, didudukkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang insya Allah majelis ini mengundang rahmatnya Allah. Barang siapa orang yang berada di dalam majelis, Allah akan memberikan yang pertama ini sakinah, ketenangan. Yang kedua bercurahan rahmat, dan yang ketiga doa-doanya malaikat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema hari ini apa ya? Tentang cinta, cinta. Tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita kemarin kan sudah ini ya, memperingati Maulid Nabi. Nah, memperingati Maulid Nabi ini sebetulnya apa sih yang kita dapat dari sana? Jangan sampai Maulid Nabi ini hanya menjadi event doang gitu, cuman setahun sekali. Jadi kita teh cuma ingat Nabi teh ketika Maulid teh kumpul gitu. Nah, makanya bagaimana Maulid Nabi ini memberikan suatu pengaplikasian sifat bagi kita, menjadikan Nabi ini adalah role model kita. Kan kebanyakan kita mah lebih role modelnya kan lain-lainnya, ke band metal, ke Blackpink, kemudian ke BTS nya. Jadi sunah nu dipakai nanti sunah BTS gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa bukti cinta kita kepada Nabi? Selama ini kita tuh udah kenal Nabi atau tidak? Bukti cinta Nabi, ada sebuah kisah seorang sahabiah yang bernama Ummu Umaroh. Dia adalah seorang pejuang perempuan yang berada di medan perang. Julukannya adalah Amr bin Hasan, singa merah disebutnya, karena di dalam kisahnya tubuhnya ini dipenuhi oleh darah sampai si bajunya merah. Nah, suatu ketika pada perang Uhud, pasukan Muslim ini sedang terpukul mundur.
dan meninggalkan Nabi sendiri di belakang. Nah, orang yang mengingat Nabi saat itu yang pertama kali adalah Ummu Umarah. Di mana cenah Nabi itu? Di mana Nabi? Lalu Ummu Umarah buru-buru turun menghampiri Nabi, dan ketika orang kafir ini mau melukai Nabi, Ummu Umarah menjadikan dirinya sebagai perisai. Diriwayatkan ada 20 sayatan pedang pada tubuhnya, dan salah satunya berada pada tungku leher. Nah, ketika itu Ummu Umarah menjadikan dirinya pasang badan gitu. Menjadikan dirinya ini sebagai perisai. Namun misalnya orang nekat mah satu sayatan oke lah nya, tapi sayatan kedua nggak mau, pasti alah bikin nyeri cenah bukan gitu. Tapi ini 20 berarti dia memang rela mati karena itu. Kenapa? Bukti cinta kepada Nabi. Nah, setelah itu para sahabat turun, barulah Ummu Umarah dibawa ke perkemahan buat pejuang perempuan. Lalu Nabi bertanya, di mana Ummu Umarah? Bagaimana keadaan? Nah, lalu Nabi berjalan ke tempat perkemahannya, lalu bertanya di luar tendanya, jangan mentang-mentang Nabi jauh asup saenakna begitu Nabi Aus. Nah, langsung assalamualaikum waalaikumsalam. Man, siapa? Muhammad. Nah, ketika itu Ummu Umarah yang tadinya terbaring dengan 20 sayatan pedang pada tubuhnya, buru-buru menutup semua lukanya dan menghampiri Nabi supaya Nabi tidak kasihan melihat Ummu Umarah. Nah, lalu bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Ummu Umarah? Yang dijawab apa? Malah balik nanya, bagaimana keadaanmu wahai Rasulullah? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Maka saya pun akan baik-baik saja selama engkau baik-baik saja. Tapi 20 saya pedang. Coba mun urang ditanya itu ke Nabi mereka, wahai Rasulullah, teu ningali urang teh geus berkorban siga kitu. Paling kitu kita ngeureum. Nah, ini Ummu Umarah mah dia malah balik bertanya, selama kamu tidak terluka, maka aku pun tak terluka. Lalu Nabi bertanya kembali, apa yang kau harapkan dariku wahai Ummu Umarah? Ummu Umarah menjawab, wahai Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi tetanggamu di surga. Jadi salah satu tetangga Rasulullah di surga itu nyata Ummu Umarah. Lamun orang ditanya gitu, paling anu dijawab nanti ya perkara-perkara dunia mungkin si dia teh yang ada di layar kaca. Si doi teh mereka didoakan teh wahai Rasulullah eta tiung nyengsol gitu. Tapi Ummu Umarah berdoa supaya dia supaya dia berada di surga bersama Rasulullah. Hikmah dari cerita tadi adalah pengorbanan, cinta-cinta teh pengorbanan gini. Jadi seseorang rela melakukan apapun demi cinta eta. Cuman yang jadi masalahnya, terkadang cinta kita ini didedikasikan kepada siapa. Sekarang kalau misalnya ngomong mengaku bahwa saya ini cinta Nabi, apa buktinya? Oke, sekarang pada bukan zamannya perjuangan, tapi kan ada hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku.
Dan jika dia cinta kepadaku, maka bersamakulah dia akan di surga. Nah, kita mah terkadang untuk sunnah terkecil pun lupa gitu. Untuk minum sama tangan kanan hese gitu, asa berat gitu. Sambil duduk gitu, asa berat gitu, masih kena terlupa. Tapi kita masih mengaku bahwanya kita cinta kepada Nabi, apa buktinya? Jadi kemarin saya muludan teh yang bahasa keren di ayat di Sunda kemudian muludan. Apa yang kita dapat dari muludan teh? Padahal Nabi teh orang yang manusia paling sempurna, yang dimana dia teh sudah repot sebelum kita dilahirkan. Dia teh sudah memikirkan kita sebelum kita dilahirkan. Suatu hari Nabi duduk bersama para sahabat, lalu dia berkata, "Ana mustaqul ikhwan." Saya merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, "Anas ikhwan, bukankah saya ini saudaramu?" "Bal antum ashabi." Kalian bukanlah saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. "Ikhwani humul ladzina walam yarani walakinnahum yu'minuna bi." Saudaraku itu adalah orang yang tak pernah bertemu denganku, tak pernah melihatku, mimpi pun belum tentu berjumpa, tapi mereka mau beriman kepadamu. Nabi teh pikiran orang teh sajan kurang lahir. Tapi apa yang kita bisa lakukan untuk Nabi? Kalau kemarin misalnya judulnya muludan teh memperingati hari lahirnya Nabi, berarti orang teh kuduna mere kadonya ke Nabi. Apa? Kadang sholawatan hunkul ge cuman ada di mulut hunkul, nggak sampai kepada hati. Nggak mudah Nabi buat dakwah ini tuh. Bagaimana pengorbanan Nabi ini ingin agama ini sampai wujud ke hati-hati kalian, hati-hati kita, wujud di rumah-rumah kalian, di rumah-rumah kita. Nabi teh berjuang teh untuk eta. Bagaimana umat hari ini bisa kenal Allah? Bagaimana umat hari ini bisa tahu bagaimana sholat? Dan itu teh bukan dengan cara tenang dan senang, tapi dengan perjuangan, susah payah. Kadang Nabi pulang berdakwah dalam keadaan bajunya rusak, kotor, lalu disambut oleh istrinya, terus berbaring di pangkuan. Nah, ketika Nabi terlelap tidur, lalu istrinya Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha menangis. Seketika ketika air matanya menyentuh wajah Nabi, Nabi terbangun lalu bertanya, "Wahai istriku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Engkau adalah seorang bangsawan. Engkau dulu adalah seorang hartawan, orang yang dihormati. Tapi hari ini kau dicaci maki, kau dihina, kau direndahkan. Maka apakah engkau menyesal bersuamikan aku?" Katanya. Lalu Khadijah menjawab, "Bukan itu Cina yang aku pikirkan. Dulu aku seorang bangsawan, kebangsawananku aku berikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dulu aku punya hartaku kuhabiskan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dulu aku punya kekuasaan itu aku korbankan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan hari ini aku sudah tidak punya apa-apa. Tapi perjuanganmu untuk membela agama ini masih panjang.
wahai Rasulullah, jikalau aku sudah mati dan engkau harus menyeberangi sungai dan kau tak dapati satu rakit pun untuk menyeberangi sungai, maka galilah lubang-lubang kuburku, ambillah tulang belulangku dan jadikan sebagai saranamu untuk menyeberangi sungai, untuk mengajak orang kepada Allah. Nah, sampai saat itu Nabi dan keluarganya dan para sahabatnya berkorban untuk apa? Untuk kita, supaya kita hari ini kenal siapa Allah, untuk agar agama ini masuk ke dalam hati-hati kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini memetik hikmah dari kisah yang tadi, berarti masih banyak hal yang khususnya saya pun banyak yang masih belum diperbaiki. Karena jangankan untuk mengamalkan, misalnya untuk mencintai Nabi gitu, jangankan untuk mencintai Nabi, dibicarakan pun gak pernah. Jangankan dibicarakan, ingat pun gak pernah. Nah, itu yang jadi masalah hari ini. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf bila ada kebenaran itu pure dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada yang keliru itu pure adalah kesalahan saya. Kali ditutup dengan doa kifaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Satria yang telah menasihati kita, memberikan kita suatu motivasi ya, bahwa kalau kita cinta sama Rasul harus mengaplikasikannya, salah satunya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Terus kalau muludan katanya kan bukan sekedar ngerayain aja, tapi kita benar-benar mengaplikasikannya gitu. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Kang Satria dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tidak lupa gitu kepada Rasulullah yang dia pun cinta sama kita, kita pun jangan sampai tidak cinta gitu sama Rasulullah. Kita tutup saja kultum kali ini dengan istighfar 3 kali bersama-sama. Doa kifaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.